Dine-in Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Kembali lagi dengan Nanat di sini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang game tradisional Indonesia bersama dengan Ko Wendy dan Ko Arfi. Untuk minggu yang kali ini tuh bakalan spesial banget karena narasumbernya tuh berbeda dengan minggu kemarin. Dia tuh orangnya sangat dia gamers sih sebenarnya. Dia gamers dan dia tuh sibuk banget. Karena dia saking sibuknya itu setiap kali kita booking ke dia kayak, ayo kok kita syuting yuk, kita podcast yuk. Dia selalu bilang kayak, aduh sibuk, nggak bisa, saya sibuk banget. Nah, untungnya pas banget untuk di tahun baru ini, dia setuju untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Nanat loh. Mari kita sambut Ko Henry dan Efra. Halo Ko Henry, halo Efra. Halo. Gimana? Baik. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu aja kali ya, kan All The Diners belum pada tahu nih Ko Henry sama Efra nih. Boleh dong perkenalan? Ya, saya Henry. Hello All The Diners semuanya. Saya orang Bandung. Saya lahir di Bandung juga, ya tinggal di Bandung juga. Anaknya 2. Satu Trevi, satu Efra, dan ini yang suka main game ya Efra gitu ya. Oh ya. Oke. Halo, nama saya Efra. Saya sekarang kelas 9, umur 14 dan sekolahnya di SMPK 1. Oke. Efra nih sekarang suka main game apa sih biasanya? Kalau sekarang mainnya Valorant. Kayak tembak-tembakan. Terus ada juga yang baru main Sea of Thieves namanya. Oh, itu aku belum tahu sih itu game apa. Itu game seperti apa sih kira-kira? Jadi kita semua jadi pirate gitu, bisa main sama temen. Terus ke island ambil treasure, atau nggak bisa lawan orang lain terus rampok mereka gitu. Oh, jadi bener-bener kayak gamenya kayak apa ya? Kayak RPG gitu berarti ya? Iya. Oh iya gitu ya. Nah, oke deh. Karena minggu ini tuh kita temanya tentang sejarah game ya, Ko ya Efra ya. Kan sudah ada nih, ada Ko Henry dan juga ada Efra. Pasti kan berbeda dong zamannya Ko Henry sama zamannya Efra, gamenya pasti beda. Nah, gimana nih? Coba dong ceritain nih. Kan sudah ada nih game-game di sini nih, ada apa sih? Ada PS3, ada apa ini? Wii ya? Wii, ya. Ada ini apa sih kok? Super Nintendo. Dan yang ini? Itu game ya dulu kita kalau kecil mainnya seperti itu. Jadi games disebutnya game and watch sih, karena game dan juga jamnya ada gitu kan, waktunya. Sebenarnya game and watch gitu. Jadi, nah bentuknya sih kayak konsol mini gitu, Jepang yang keluarin dan very popular lah waktu kita kecil sih ya. Waktu ini salah kecil. satu yang saya SD dan masih mereka juga sempat main juga waktu kecil gitu. Oh gitu, berarti Efra, ini berarti gamenya itu sudah lebih tua daripada umurnya Efra ya? Udah lebih tua, itu dari saya SD, jadi itu kan bekennya 80-an lah ya kalau Game & Watch ya. Sudah zamannya main kelereng, nanti Arfi sama Wendy kan dulu mungkin main kelereng, main apa. Nah, zamannya tuh rubah ke sana sih. Lebih ke mini ini konsol ya. Mini konsol. Kemudian keluarlah si komputer jadul lah ya. IBM dulu keluarin kan komputer. Nah, mainnya tuh game komputer yang masih pakai disket lah dulu. Oh, yang pakai disket itu yang masih zaman disket banget ya? Wah, berarti sekarang nggak tahu. Efra nggak pernah ngalamin ya? Udah nggak pernah. Di rumah masih ada itu komputer itu. Udah nggak ada ya kayaknya. Udah nggak ada. Dulu layarnya hanya satu warna, hijau. Kemudian juga robah ke berwarna ya. Nah, warnanya pun dari mulai sedikit akhirnya ke yang banyak. Oh gitu. Jadi ya kita sih, ya kata saya semua orang main game lah ya. Semua orang main game, ngikutin perkembangannya. Terus nanti ada Super Nintendo, ada PS terakhir. Nah, kalau Efra mungkin PS3 udah main ya. Iya. Kamu dari PS3 udah main. Berarti game pertama kamu tuh berarti PS3 gitu? Bukan, sebelum PS3 kan ada PS2. Jadi pertama kali main konsol kayak gitu PS2 sama Wii yang ini. Oh, main Wii sama PS2. Iya. Gimana nih setelah perkembangan zaman seperti ini kan udah ada PS3 nih. Apa sih kayak setelah itu kan ada PS4, PS5, ada Switch. Ada Nintendo Switch, ada apa lagi tuh sekarang? PSP, zaman dulu kan PSP, Nintendo DS. Nah, gimana nih kayak menurut kalian tuh sebenarnya game-game seperti yang dulu sama yang sekarang tuh perbedaannya kayak apa sih? Coba dari Efra dulu kali ya. Kalau dari dulu kan biasanya kan kalau main game teh
biasanya kan cuma kayak sama temen yang di rumah kan nggak online. Tapi kan kalau sekarang online bisa kayak sama orang di mana-mana aja sekarang. Jadi benar karena kalau zaman dulu mah nggak bisa online sih ya. Jadi Iya. kayak ya cuman main sama anak-anak rumah aja gitu berarti kan. Terus kan kualitas game kayak gitu naik, ke resolution bisa lebih tinggi, Resolusinya lebih bagus FPS ya. bisa lebih tinggi, jadi lebih enak juga mainnya. Jadi lebih apa sih lebih bener-bener ngikutin banget kali ya. Iya. Nah kalau dari Koko gimana nih? Koko kan aku udah kayaknya denger-denger nih. Koko Henry kan juga main game zaman sekarang nih kok. Gimana nih menurut Koko? Nah, bedanya ya, betul. Tadi Evra bilang kan, bedanya dulu kita, nah ini kan sosialisasi sosial lah ya, hidup sosial kita. Dulu main game itu, kalau game and watch tuh sendirian pasti kan. Sosialnya adalah dengan tuker-tukeran kan. Aku punya yang ini, kamu punya yang mana? Kita tuker nih gitu kan. Oh, ada experience yang baru. Nah, naik sedikit ke Nintendo. Nintendo main berdua nih. Mulai tuh punya temen tuh, cuma bisa main berdua kan. Nah, kita tuh pernah bikin turnamen tuh. Turnamen sepak bola lah, turnamen apalah. Oh Konami turnamen gitu Wars. kok. Iya, Berarti iya. turnamen di rumah, Jadi, di rumah dua, siapa iya, gitu? rumah teman gitu, ketemuan kan sama teman-teman kan, sama komputer pun mainnya, tapi mesti bertemu. Nah, yang bikin perubahan terbesar memang karena sekarang bisa online ya, Fra ya. Iya. Nah, itu yang bisa bikin perubahan besar sekali. Itu gara-gara sebenarnya karena sudah ada internet itu ya. Nah, Jadi ada internet, semua juga jadi betul. serba easy gitu kan. Serba apa sih bener-bener praktis banget kan, mau ngobrol sama siapa, mau ngobrol sama yang dari anak luar negeri gitu kan. Iya, Kamu iya, pasti iya. main Valorant pasti ketemu sama orang-orang dari luar kan? Iya, Banyak, bisa orang-orang betul. dari mana-mana aja. Dari mana-mana aja kan, dari sea mungkin kan ya, Southeast Asia gitu-gitu ya. Bener sih. Dan waktu ya. Karena kalau dulu kan kena waktu gitu ya. Kalau mereka udah nggak cari teman, bisa siapa aja kan. Kalau main sama orang Indonesia, Fra ya, ya terbatas. Tapi kalau misalnya weekend apa kan main sama orang luar gimana ya bisa seharian main. nambah temen juga, sama nambah apa ya, kayak sesuatu yang kita dapat juga ya, kayak misalkan jadi tahu kalau misalkan main sama orang itu gimana gitu, sama orang luar tuh harus ngomongnya kadang Inggrisnya jelek atau gimana, kita harus mengerti gitu kan. Bener gak sih? Kalau sama orang luar kadang-kadang lebih susah komunikasi. Komunikasinya lebih susah ya? Language barrier. Karena ada language barrier jadi agak susah juga kali ya. Bener kan ya? Iya. Nah, aku tuh lupa. Koko tuh pernah main game zaman sekarang tuh apa sih kira-kira? Gamenya apa gitu? Nah, main game. Saya sih sempat ngikutin terus ya. Emang kalau main Valorant gitu, kayak Counter Strike itu kan butuh mechanical, Fra ya, mechanical. Jadi kita juga udah berumur gini kan ya, nggak bilang tua sih. Berumur kan jadi nggak susah nih ya mechanicalnya. Tapi kalau main-main kayak Dota gitu kan itu strategic game ya. Nah itu saya sih masih main sih. Koko main Dota? Main Dota. Dota berarti dari zaman Dota 1 ya? Main dari Dota 1, dari zamannya Dota apa itu ya sebutnya lah. Pokoknya hero-nya masih sedikit banget. Warcraft ya? Oh, betul. Masih Dota All-Star. Betul. Iya, Dota All-Star. Terus berkembang, sempet gak main. Nah, terus sama anak yang besar tuh sempet main. Nah, timnya dia lawan timnya kita. Nah, itu kelihatan tuh. Kalau udah main antar timnya anak lawan timnya kita, yang agak jadul-jadul gitu, udah mulai lucu itu. Beda dari skillnya juga beda kali ya? Kalau skill, ya kita kan belajar lah ya, oke lah. Kalau skill masih oke. Tapi dari penguasaan teknologi jauh banget gitu. Kalau mereka pakai apa tuh? Discord ya. Iya, pakai. Nah, Discord. Komunikasinya pakai Discord ya, kok ya? Nah, itu lucu banget lah. Jadi kalau mereka pakai Discord, udah canggih kan, pakai headphone segala. Kita tuh bingung. Kita mau ngobrol gimana caranya tuh? Kita pakai bikin WA group, jadi bikin WA call. Oh, jadi kalau misalnya orang-orangnya pakai handphone, pakai WA gitu. lucu juga ya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang Discord ya kalau misalnya dimainnya. Iya, Kalau dihabisi lah kita udah. beda media untuk ngobrolnya juga kan. Beda. Nah, itu jadi berasa ya. Itu perbedaan yang berasa banget itu. Kalau anak zaman sekarang tuh Discord udah biasa banget, Fra ya. Biasa. Kita nggak kenal. Saya tahu karena tahu dari anak kan. Oh, Discord tuh ini gitu. Meskipun untuk setupnya, Fra tolong dong setupin dong, kita mau tanding sama timnya Koko nih. Nah, Efra yang setupin gitu. Ya cuma kalau teman saya yang lain kan anaknya masih kecil-kecil, kadang-kadang kan ya nggak ngerti juga. Kalau anaknya cewek ya nggak peduli juga main game. Nah kan jadi. Bener sih. Tapi lucu ya jadinya karena. Jadi benar-benar itu culture shock banget lah. Culture shock untuk orang-orang yang di zaman dahulu. Ya, jadi gila mereka pakainya itu, pakai ngomong, pakai ini, headphone dan segala macam. Kita enggak, pakai WA call, teriak-teriak gitu kan. Kayak rasanya tuh kayak apa sih? Kayak filmnya Back to the Future apa sih?
Back to Future ya? Apa Back sih to itu namanya Future, filmnya Back to yang Future. ke masa Ya, depan itu Harrison kan? Ford. Ya itu kan kayak rasanya tuh kayak tiba-tiba Iya, semuanya iya, berbeda, iya. Betul, teknologi betul. juga beda banget kan ya. Nah aku pengen tanya sih sama Evra, menurut kamu tuh ya sebenarnya enak mana sih kayak game zaman dulu atau game zaman sekarang gitu? Kan kamu pernah main nih, katanya kamu pernah main PS3, main konsol nih secara konsol. Kamu lebih suka yang dulu kan lebih lucu-lucu gitu, gambarnya pixel nih kayak gini kan. Nah kalau misalkan yang sekarang-sekarang ini kan lebih realistik gitu. Menurut kamu gimana gitu? Kalau konsol mah kan mainnya kan biasa gara-gara kan dulu main terus kan kayak seru terus kan mau coba main lagi. Tapi kalau biasanya mah udah jarang sih main konsol kayak. Udah kan jarang main konsol. Udah ketinggalan kan. Sekarang mah kalau mau main juga mau main sama siapa kayak gitu. Tapi kan kalau kayak main Valorant kayak gitu kan pasti ada orangnya. Iya sih. Karena balik lagi ke teknologi yang namanya internet itu ya. Karena udah ada internet jadi bisa mainnya sama yang itu juga. Kalau Koko sih lebih suka yang mana? Sekarang sih saya ngelihatnya ya, ini kan baru banget, tapi kita perlu belajar. Nah itu kadang nggak ada waktunya untuk belajar karena mereka gamenya udah kompleks ya. Iya. Very kompleks, bisa beli wardrobe-nya. Keren sih kalau menurut gua sih bisa beli wardrobe-nya. Terus kalau dulu kan main Dota tuh udah tandingan aja, gebug-gebugan itu kan. Nah, sekarang tuh nggak ada economics-nya kan. Ada nilai ekonomisnya apa. Nah, itu yang mesti dipikirin tuh. Nah, dulu kan nggak pakai mikir lah ya, main game aja. Karena main game untuk have fun gitu ya. Kalau sekarang ya mereka have fun. Jangan nggak bukan disebut juga nggak have fun. Tapi mereka udah terbiasa cara pikir yang kompleks gitu. Kalau kita kayaknya enggak ya. Gitu ya, karena ya bedanya kalau zaman sekarang itu berarti kompleks banget cara, maksudnya gamenya tuh lebih kompleks. Aku juga ngerasa kayak game-game zaman sekarang tuh lebih ribet gitu, kayak contohnya misalkan kayak game yang tadi kamu bilang harus pergi apa sih, ada yang bisa dirampok, ada banditnya apa segala macam, ada ekonominya, harus ke sini, harus ke sana, itu ribet banget dan nggak kayak zaman dulu. Kayaknya zaman Mario Bros itu kayaknya cuman ini loncat gitu kan. Nggak gimana-gimana gitu kan. Cuman nyelesain level doang. Kalau sekarang kayak ada tradingnya, ada apanya, dan itu kan nambah informasi juga untuk kita kali ya, kok ya. Iya betul. Sesuatu yang menurut aku sih baru sih. Nah, sebenarnya aku penasaran sih kok Koko kayak mengizinkan Evra untuk main game gitu kan. Zaman sekarang orang tua kayak ngomong, kamu nggak boleh banyak main game, kamu nggak boleh main game, katanya merusak otak nih. Menurut Koko, kok bisa Koko jadi, maksudnya mengizinkan Evra untuk main sama anak Koko yang pertama juga kan. Koko juga main bareng nih. Aku sebenarnya pengen tahu sih kenapa gitu kok. Kalau main game plus minus ya, kata saya ya. Plusnya orang kata saya gampang sosialisasi, bener nggak, Fra? Iya. Kita sekarang ngobrol sama Evra nih ya, terus ada anak-anak satu nih yang lagi nggak kenal kita kan. Saya tinggal, Fra, tanya aja dia main game apa, langsung nyambung tuh. Ya kan, udah nggak, Fra, lu main game apa? Ini oke, malah jadi bisa jadi teman gitu kan. Plusnya mungkin itu ya, lebih lewat game kita bisa lebih gampang lah untuk sosialisasi kan. Minusnya ya itu lupa waktu, nggak lupa belajar, ya nggak? Ya sih. Tapi ya itu juga ada plusnya, harus belajar disiplin. Main boleh, tapi jangan sampai ya abusing gitu, main terus ya jangan. Jangan gitu. sampai kita melupakan waktu untuk melakukan kewajiban kita kali ya, bener nggak sih? Ya betul. Tapi aku salut sih sama Koko, kayak banyak banget kan orang tua yang bener-bener anti banget. Antinya tuh anti banget. Kesannya tuh kayak bener-bener lu nggak boleh main game, lu nggak boleh iPad, lu nggak boleh ada game sama sekali loh. Aku sampai pernah melihat yang ada sampai seperti itu. Mungkin dia punya cara mengajar anaknya yang cukup berbeda dengan cara Koko. Ya, plus minus lah ya. Menurut saya ada yang ngelarang, it's okay loh. Tiap orang kan beda caranya ya. Kalau kita pernah nonton gitu ya bareng ya. Game Dota kita pernah nonton free to play. Saya bilang ke teman-teman saya, orang tua ya, parents ya, ayo nonton bareng sama anaknya free to play. Kenapa disuruh kelihatan gitu? Kalau kamu main game terus, kamu jago main gamenya, ya go gitu kan, chase your dream gitu kan. Emang kamu jago di main itu. Ya kan, Fra ya? Dia dari kecil kan. Dari kecil dia main game. Tapi saya ngomong sama Fra, ada satu orang Singapura waktu itu kan gave up everything loh. Sekolahnya dia udahan, quit. Dia pokoknya main game, nggak menang juga. Saya tanya sama mereka, terus gimana? Oh iya, dia rugi banget ya. Udah korbanin segalanya. Diputusin pacarnya. Dia pokoknya everything for the game. Ternyata dia nggak sampai semifinal, nggak nyampe kayaknya ya, Fra ya. Nggak nyampe semifinal. Lose everything gitu kan. Nah, Tapi jadi mesti gitu. Jadi
kita ngobrol sama kalau kamu saya nggak tanya Evra jago banget nggak? Oke lah, seneng lah ya, gitu ya. Gimana ya Pak, coba? Jago banget nggak? Jago banget nggak kamu kayaknya? Enggak kan? Oh, It's enggak. for fun. Saya nggak larang. It's for fun. Jadi keep it's for fun. Bukan buat untuk kompetitif berarti ya? Nah, kalau misalnya kamu jago banget, ya udah, memang kamu di situ gitu kan. Ya, you disiplin lah dengan itu. Kalau misalnya for fun, ya ingat, ini hanya for fun. Benar-benar sampai nggak tidur semalaman, nggak makan segala macam buat apa? Malah Kan merusakkan Nah, kita juga gitu ya. Ngomong mau Iya. fun tapi malah merusak kita juga, bukan sesuatu yang positif kali ya, benar nggak sih? Ya, tapi kalau untuk Dota ya harus diakuin, Dota tuh hadiahnya total price-nya gila tuh, gede banget. Betul. Internasional tuh. Terus lihat hype-nya, segalanya itu yang sesuatu yang harus kita tahu, bukan kita anti, tapi kita tahu, oh gini loh dunianya. Itu it exists loh. Dia kasih uang itu, dia udah internasional berapa kali ya, Men ya? 10 kali ya? 11 kali internasional. Duitnya nggak pernah ngurangin, nambah terus, bener nggak? Iya, ngurangin ya sekarang ya. Yang sekarang karena pandemi kali, dia ngurangin. Tapi kalau ngikutin hype-nya, dia jual merchandise-nya, dia ada timnya, ada penggemar fanatiknya. It's crazy gitu kan, gitu. Itu cuma dari satu doang. Makanya gue suka banget Dota. Kata gue sih, it's changed the game gitu. Ya benar sih kok. Nanti mungkin kita bisa ada waktu lain kali ya kok untuk ngobrolin soal Dota ini kali kok. Soalnya kok kayaknya seneng banget dengan Dota. Udah nggak ngikutin banget nih. Wendy sama Arfi kayaknya lebih ngikutin deh kalau soal Dota begitu deh. Kalau misalkan aku tanya nih sama Evra, kamu pengen nggak jadi e-sport player? Ya, enggak juga sih. Karena Nggak kayak juga. susah sih kalau jadi esports player. Kan kita harus hebat, terus harus hoki, terus kan harus cari orang yang mau jadi setim sama kita juga. Jadi kayak harus hoki banget lah. Harus hoki, lucu ya, ada harus hokinya itu ya sebenarnya. Iya. Oke deh. Chemistry-nya mesti dapet ya, Fra ya. Iya. Your team gitu. Iya, benar. Penting gitu. Benar sih. Karena kalau dia for fun ya udah ya, temen ya satu yang kurang, Fra ya, kita ngegendong dia, ibaratnya kan it's okay lah gitu. It's for fun loh Iya, gitu. iya. Tapi kalau you mau e-sport ya lu mesti sedikit cruel, bener nggak Fra ya? Udah, you nggak bisa main di tim ini. Lu teman baik gue, tapi ya lu nggak bisa. Gitu, Soalnya di semua tim. about ekonomi lagi, balik lagi ke politik, kalau bisa lebih ke arah Iya, politik. memang itu kerjaan gitu Iya, loh. karena itu sebuah job gitu kan, Saya e-sport tanya player. dia mau jadi gitu. e-sport player enggak ya? Ya udah. It's for fun loh. Iya, it's for fun. Tapi maksudnya terima kasih ya buat Evra sama Koko yang udah mau datang ke sini sampai waktunya sibuk banget kok. Aku tahu Bang Koko it's okay. sibuk. Tapi thank you banget sih ya. Iya. Nah, Alldayners, gak semua orang tuh bisa main game sama anaknya. Tapi dengan menjadi seseorang yang mau belajar untuk hal yang baru di zaman sekarang ini tuh bisa menjadi salah satu cara quality time dengan keluarga masing-masing gitu. Sama seperti contohnya tuh seperti Ko Henry. Ko Henry itu kan belajar untuk main game supaya bisa quality time sama anak-anaknya, tapi tetap mementingkan yang namanya kewajiban, betul ya Ko ya. Thank you banget ya Ko sama Evra ya. Thank you. Next time kita bakal bertemu Ya. lagi ya. Sampai ketemu minggu depan Alldayners. Share food. Share goodness. Thank you Alldayners yang udah listening to our podcast ya. Alldayners, kalau Alldayners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, Alldayners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.